Oke, hari ini kita akan berdiskusi membahas mengenai the art of listening, the power of being present for order. Ya, oke. eh Ya, ini tadi saya memperagakan bagaimana contoh untuk melihat bahwa cara mendengar yang tidak efektif tuh yang biasa sehari-hari kita temukan terkadang seperti itu. Bener nggak? Kita terkadang ngobrol sama temen, tapi kita nggak fokus. Ataupun kita mendengarkan tapi juga sambil beraktivitas lain. Kita pegang handphone atau gestur kita juga apa namanya? eh apa namanya gesture kita tuh nggak sesuai dengan apa yang dia ungkapkan seolah-olah kita tuh eh, tidak mau mendengarkan atau misalnya memang benar-benar tidak mendengarkan gitu ya. Kadang ada sebagian orang yang memang menyepelekan saat lawan bicaranya sedang bercerita. Seperti tadi kan Mbak Ruth bercerita, saya gitu kan sambil pegang handphonenya. Terus saya juga bilang, terus gitu ya. Nah, itu sangat nggak enak sekali. Ya Mbak Ruth ya, saat kita berbicara, lalu orang yang kita ajak bicara, eh, responnya tidak menyenangkan, itu kitanya juga jadi mempunyai perasaan yang bermacam-macam. Betul nggak Mbak Ruth? Coba buka mic-nya Mbak Ya, Ruth. betul, Bu. Bagaimana tadi perasaannya? Perasaannya cukup jadi bingung, Bu. Saya mau lanjut ceritanya atau enggak kalau misalnya nggak didengerin gitu, Bu. Oke. Tapi sebelumnya Mbak Ruth nggak tahu ya mengenai hal ini ya? Oh, tahu kak, Bu, yang role play ini? Oh, tahu. Oke. Oke, terima kasih. Next slide. Ya, kenapa sih komunikasi itu eh apa namanya disebut seni? Nanti kita akan ungkapkan. Tapi komunikasi itu sendiri apa sih? Komunikasi itu pertukaran informasi di antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu makna nih atau pengertian atau pemahaman antara kedua orang tersebut. Jadi saling gitu ya. Yang namanya komunikasi itu saling sebenarnya intinya di mana komunikasi itu terdiri dari komunikator, orang yang menyampaikan informasi atau pesan, ataupun komunikan, si penerima pesan atau orang yang diajak ngobrolnya itu namanya komunikan. Orang yang sedang berbicara menyampaikan suatu informasi itu namanya komunikator. Dulu kan pernah ada ya kuis yang komunikata, yang tepak-tepak itu ya, yang barisan tepak-tepak itu. Di situ kita lihat bagaimana cara menyampaikan agar si komunikan itu bisa mendapatkan pesan dari komunikator yang dari awal gitu ya. Pesannya bisa nggak tersampaikan utuh sampai beberapa orang yang baris sampai 5 atau 4 gitu ya. Nah, eh, di dalam model komunikasi gitu ya, ada yang namanya siapa yang menyampaikan, yaitu seperti tadi, komunikasi atau suatu kita bisa bilang cerita gitu ya. Lalu melalui apa salurannya? Bisa kita secara langsung face to face gitu ya, bisa secara online seperti kita nih. Saya di sini adalah fungsinya adalah komunikator. Bapak, Ibu, teman-teman gitu ya, eh, adalah
komunikan, yaitu orang yang menerima pesan atau informasi. Lalu lalu siapa, apa, melalui, dan kepada siapa gitu ya? Kepada komunikan. Jadi siapa yang menyampaikan? Komunikator. Apa yang disampaikan? Informasi atau hal yang ingin dibahas. Melalui apa? Itu melalui medianya. Kepada siapa? Kepada audiens yang ada di Zoom online ini misalnya. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mencapai atau untuk supaya agar kita bisa menjadi seorang pendengar atau komunikator yang tepat sasaran, di mana si komunikan itu bisa paham dan tidak hanya paham di sini, gitu ya, tidak hanya paham, tapi di sini di awal judul kita itu kan eh, di situ disebutkan mana judulnya tadi ya? Oke, sebentar. Eh, Kekuatan kita untuk bisa hadir untuk orang lain. Orang lain di sini adalah eh, lawan bicara kita. Tidak hanya komunikasi, tapi kita bisa memberikan suatu kenyamanan. Dan bahkan di situ juga manfaatnya banyak. Nah, nanti kita akan bahas nih manfaatnya di slide selanjutnya. Next slide. Nah, tadi kita sudah bahas apa itu komunikasi, siapa yang menyampaikan itu namanya apa, lalu yang menerima informasi atau komunikasi itu siapa, istilahnya, tapi gitu ya, dalam komunikasi sehari-hari itu nggak semuanya bisa kita katakan efektif karena sehari-hari itu kita biasa kita temukan kita tidak benar-benar mendengarkan apa yang si komunikator sampaikan. Kita tidak benar-benar mendengarkan apa yang orang sedang bicarakan atau komunikasikan terhadap kita. Mungkin hanya bisa dibilang nggak 100% ya. Nggak semua orang bisa mendengarkan secara aktif, hadir penuh, itu nggak semua orang. Memang semua orang bisa berkomunikasi, bisa berkata-kata. Semua orang juga bisa mendengar, tapi belum tentu semua orang bisa melakukan komunikasi yang efektif, ya. Bahkan nggak semua orang bisa menjadi seorang pendengar. Nggak semua orang bisa melakukan apa yang dinamakan dengan eh, seni dalam berkomunikasi. Kenapa sih? Nah, pada kenyataannya, contohnya saja di kantor kita diajarkan untuk memimpin percakapan, memimpin meeting gitu ya. Kita eh, dibentuk untuk bisa presentasi, baik presentasi terhadap atasan kita maupun terhadap klien gitu ya. Lalu kita juga presentasi mengenai evaluasi tentang diri kita. Lalu di media sosial kita juga didorong secara tidak langsung untuk membuat narasi pribadi, posting sana, posting sini gitu ya. Nah, lalu di pesta kita diminta berbicara satu sama lain. Kita sibuk saling bicara nih. Ya, gini gini gini, kamu gimana kabarnya segala macem. Nanti pada saat orang jawab belum tentu dia benar-benar membutuhkan jawaban tersebut dan mendengarkan. Jadi kita sebenarnya sehari-hari repot dengan ya kitanya yang ngomong, tapi kitanya kurang mendengar. Betul nggak? Kita saling untuk berusaha untuk berbicara, kita berebutan bicara gitu ya. Tanpa kita sadari, kepekaan kita dalam mendengar itu masih belum sempurna. Oke, next slide.
Nah, apa akibatnya jika kita sibuk untuk berusaha kita yang selalu berbicara dan kita kurang bisa mendengar secara baik? Akibatnya apa? Saya mau sebelum slide dibuka, saya mau ada yang tunjuk tangan bersedia untuk menjawab apa akibatnya jika kita semua ini sibuk berbicara, tapi kita kurang bisa untuk mau mendengar secara efektif. Ada yang mau? Boleh buka mic-nya? Karena kita berdiskusi ya. Iya, Mbak Ruth, contohnya tadi boleh akibatnya apa tadi selain yang baru sebutkan? Akibatnya kalau misalnya nggak bisa didengerin, jadi apa ya, buat orang lain jadi nggak percaya diri buat cerita. Menjadi nggak percaya diri untuk bercerita. Oke, terima kasih Mbak Ruth. Ada yang lain? Teman-teman yang lain secara selain tidak percaya diri untuk bercerita, Mbak Nisa mau? Apa akibatnya jika kita hanya sibuk bicara, tapi kita kurang bisa mendengarkan secara sungguh-sungguh? Apa akibatnya? Mungkin bisa nggak nggak jadi orang yang nggak tentatif gitu Ibu. Jadi malah nggak terjalin komunikasi dua arah dan fokus kepada dirinya sendiri atau biasa disebut selfish. Oke, ya, oke, betul semua jawabannya termasuk yang di kolom chat nih. Tidak terjadi komunikasi. Komunikasi tidak terjadi karena tidak dua arah. Oke, next slide. Ya, betul. Pada prinsipnya kan komunikasi itu adalah penyampaian informasi. Ya, dari si pemberi informasi terhadap si penerima. Tujuannya agar makna yang disampaikan itu bisa dipahami gitu ya. Makanya komunikasi dikatakan efektif jika pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat ditangkap maknanya oleh komunikan. Seperti tadi saya dengan Mbak Ruth itu ya saya pura-pura sih saat itu. Cuma pada kenyataannya, kalau misalnya terjadi seperti itu, sudah pasti informasi yang ditangkap oleh si pendengar itu nggak menyeluruh. Makna yang akan disampaikan itu tidak dipahami keseluruhan. Ya, nah itu banyak menimbulkan hal-hal salah satunya tadi Mbak Ruth bilang tidak percaya diri ya, lalu tidak terjadi komunikasi, betul. Bahkan kita bisa kesal, bisa juga merasa eh, kok kita nggak didengar ya, kita nggak penting ya buat orang itu. Jadi nanti ada perasaan rendah diri. Ini kembali lagi nanti berkaitan juga dengan yang namanya kesehatan mental ya. Kalau kesehatan mental memang cangkupannya luas, tapi kita bisa berkomunikasi secara efektif itu merupakan salah satu bagian dari terwujudnya kesehatan mental juga. Karena seperti di judul, kita tidak hanya berkomunikasi, tapi kita hadir untuk orang lain, ya. Nah,
Untuk mencapai komunikasi yang efektif, diperlukan suatu strategi tertentu dalam penerapannya, yaitu seni mendengar. Apa sih seni mendengar itu? Oke, next slide. Ya, seni mendengar itu adalah keterampilan dalam kita melakukan komunikasi, gitu ya. Dalam melakukan komunikasi, di mana diperlukan hal-hal yang menjadi eh, bagian dari si komunikasi efektif itu. Karena mendengarkan secara aktif bukannya sesuatu yang mudah, namun meningkatkan keterampilan ini, yaitu seni mendengar, ini akan sangat banyak manfaatnya karena peran pentingnya dalam komunikasi itu sendiri, gitu ya. Karena mendengar itu nggak hanya sekedar proses fisiologis aja, nerima suara di dalam telinga kita, lalu kemudian dibiarkan begitu saja tanpa respon atau aksi nyata. Karena kalau hanya mendengar suara saja, kita bisa mendengar contohnya suara AC, suara bunyi detik jam, atau suara bunyi SMS. Kalau hanya eh, dikatakan hanya mendengar saja secara fisiologis, tapi pada kenyataannya ada tuh istilah-istilah dalam bahasa Inggris yang bisa membedakan mendengar itu sendiri, ya. Ada hearing gitu ya, lalu ada listening, ada overhearing gitu kan ya. Oke, next slide. Ya, ini yang barusan saya katakan. Di dalam bahasa Inggris itu ada beberapa pilihan kata dari mendengarkan. Ada hearing, overhearing, listening. Bedanya apa? Kalau hearing itu proses ketika kita mendengar suara secara tidak sengaja di suatu tempat dengan radius jarak tertentu yang paling dekat. Misalnya, selain yang ada di selain yang ada di slide ya. Kalau di slide kan mendengar percakapan petugas perpus dengan pengunjung yang baru datang. Misalnya kita berada di kantor, lalu kita sedang mengetik di depan komputer kita, di meja kerja kita. Lalu secara tidak sengaja kita mendengar percakapan antara atasan kita, ya, atasan langsung kita kepada salah satu misalnya tim leader kita, gitu ya. Nah, saat itu kita hanya sekilas mendengar, gitu ya. Eh, yang kita yang kita tahu adalah oh, lagi ada ini nih percakapan tuh antara si Pak Bos sama eh, tim leader kita gitu kan. Nah, itu jenisnya adalah hearing gitu kan ya. Nah, kalau overhearing, suatu momen ketika kita tidak sengaja mendengar suatu yang ternyata memiliki konten penting untuk didengarkan, gitu kan ya. Kalau di slide, petugas perpus sedang menginfokan letak buku yang dicari pengunjung baru itu, yang ternyata buku itu juga yang sedang kita cari, gitu ya. Nah, prosesnya kalau di kantor gitu kan, nah tadi kan atasan kita sedang ngobrol nih, kita tahu ada orang yang ngobrol gitu kan di sana, kira-kira jarak 2 meter gitu ya, 2 meter gitu. Ada yang ngobrol dan kita hafal suaranya. Itu atasan kita langsung dengan tim leader kita gitu kan. Nah, di overhearing ini kita mendengar nggak sengaja. Jadi atasan kita itu berbicara mengenai oh berarti hari ini ada rapat ya, gitu kan ya. Nah,
itu eh, kita juga mengetahui bahwa hari ini ada rapat gitu. Jadi di situ perbedaannya. Kalau yang hearing itu nggak sengaja hanya dengar suara, gitu ya. Lalu overhearing di situ kita mendengar percakapan, tapi kita nggak benar-benar secara jelas atau secara kita niat untuk eh, ikut aktif dalam mendengar tersebut. Nah, lalu bagaimana kalau listening? Seseorang yang sejak awal memang ingin menyimak apa yang dibicarakan oleh lawan bicaranya, maka ia akan mengatur dirinya sedemikian rupa untuk bisa memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Misalnya, saya berada di meja kerja saya, lalu tiba-tiba saya mendengar ada atasan saya datang gitu kan ya, memanggil tim leader saya, terus saya langsung eh, penasaran nih gitu kan ya. Kok ada atasan kita ya, apa namanya, datang manggil tim leader kita gitu kan. Terus saya melihat karena memang ini kan bukan sifatnya rahasia ya, karena dia bicaranya adalah secara kencang dan jelas di depan karyawan-karyawan semua. Nah, saya berpikir saat itu mungkin ada info yang terkait dan memang saya butuhkan, jadi saya coba menyimak percakapan tersebut gitu kan ya. Ternyata betul, atasan saya menyampaikan bahwa hari ini akan kita mulai meeting, tapi sebelumnya itu nanti ada masing-masing divisi briefing dulu gitu ya. Nanti di jam sekian itu akan meeting, pertama presentasi apa dulu misalnya gitu kan ya. Nah, jadi kita benar-benar mendengarkan secara seksama dan benar-benar kita memang berniat untuk mendengarkan dan kita kepengen tahu seperti itu. Beda kalau misalnya yang hanya mendengar tapi dia bodo amat gitu ya. Dia nggak akan mungkin menyimak hal-hal penting yang ada di dalamnya. Next slide. Ya, di situ disebutkan seni mendengar merupakan keterampilan atau kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, dan dengan penuh pemahaman. Ini melibatkan lebih dari sekedar mendengar suara secara fisiologis ke dalam telinga, tetapi juga mencangkup keterampilan atau kemampuan-kemampuan untuk memahami, untuk merespon, dan untuk meresapi informasi yang disampaikan oleh orang lain ke kita, gitu ya. Nah, eh, tadi kita sudah menyebutkan apa namanya, apa dampaknya jika kita tidak mendengarkan apa yang disampaikan orang lain terhadap kita secara sungguh-sungguh. Ada yang bilang jadi tidak percaya diri, lalu komunikasi tidak berjalan lancar, lalu kita ada rasa kecewa, rasa rendah diri, merasa diabaikan, dan lain sebagainya. Nah, lalu manfaatnya sendiri apa sih? Apakah dengan kita bisa memiliki keterampilan mendengar yang efektif, itu mempunyai manfaat, gitu ya? Pastinya ada, yaitu pertama terjalin komunikasi yang baik dan efektif. Jadi, yang namanya komunikasi tadi tadi seperti Mbak Nisa bilang, karena yang tadi itu tidak dua arah, gitu kan? Jadi, untuk menjadikan komunikasi itu efektif, harus dua arah, gitu ya.
Jadi kita harus benar-benar bisa memiliki keterampilan untuk bisa memahami apa sih yang dia sampaikan ke kita. Terus kita juga memberikan respon yang tepat terhadap konten atau isi dari informasi atau isi dari percakapan yang disampaikan oleh lawan bicara kita terhadap kita. Dan kita bisa meresapi informasinya gitu ya. Oh, jadi seperti ini. Oh, jadi Mbak Ruth itu lebih enak ngomong secara online gitu. Kita bisa meresapi seperti itu. Lalu kita bisa menambah pengetahuan. Seperti yang tadi itu, saat di meja kantor kita jadi tahu. Oh, berarti kita tahu rapat, tapi nggak hanya sekedar tahu akan ada rapat, tapi ada step-stepnya nih sebelum rapat kita harus briefing dulu untuk masing-masing divisi. Terus nanti pada saat rapat kita harus apa dulu? Jadi menambah pengetahuan, informasi kita bertambah nggak hanya tahu sekedar rapat. Karena kalau kita cuma tahu sekedar rapat saja, kita hanya hadir kemungkinan ya udah kita rapat jam habis makan siang, jam 1 gitu ya. Rapat habis makan siang jam 1. Pada saat makan siang kita makan di luar. Lalu kita karena nggak tahu, nggak dapat informasi yang memadai, kita ya udah kita makan siang di luar, lalu kita datang benar-benar datang jam 1 pas rapat udah mau dimulai. Kita melewatkan hal-hal penting yang memang harus dilakukan sebelumnya gitu kan. Nah, dengan kita mendengar secara aktif, kita bisa menambah pengetahuan juga di dalamnya. Lalu di situ yang ketiga adalah membangun hubungan yang lebih baik ya antara misalnya kalau yang komunikasinya adalah sesama teman atau sahabat, pasangan atau anak dengan orang tua, misalnya atasan dengan bawahan gitu ya. Itu kita membangun hubungan yang lebih baik. Jadi kita membangun kepercayaan. Di situ ada trust. Oh, saat kita didengarkan dengan baik, kita merasa nyaman, kita merasa diterima. Jadi kita percaya gitu. Ada rasa percaya terhadap si pendengar tersebut gitu. Pada saat Mbak Ruth cerita seperti yang tadi di awal, lalu saya abaikan, itu pastinya tidak akan terjalin suatu kepercayaan di antara persahabatan kami. Oh, kalau cerita sama eh, dia pasti dengerinnya ya begitu sambil main handphone. Ah, udahlah, kita males lah cerita lagi gitu. Jadi di situ kita jadi krisis kepercayaan ya. Jadi kita nggak mau lagi tuh cerita sama dia. Kalau misalnya kita tidak melakukan eh, komunikasi menjadi pendengar yang sungguh-sungguh gitu ya. Lalu selanjutnya adalah melatih atau menumbuhkan kemampuan empati. Ya, kemampuan empati di sini sangat penting dan memang tidak semua orang eh, bisa untuk menumbuhkan hal ini secara sadar gitu ya. Empati itu sangat diperlukan dalam komunikasi. Karena yang namanya komunikasi, seperti konsep di awal, itu adalah penyampaian informasi untuk tujuannya untuk bisa dipahami. Kemampuan memahami itu membutuhkan empati. Kalau kita tidak berempati, kita nggak akan bisa memahami. Empati itu seperti apa sih gitu ya? Empati itu kita coba mendengarkan dan oh kalau dia
Berarti kalau misalnya ngomong di depan orang lain, mempunyai perasaan yang seperti ini gitu. Oh gitu ya, kalau kamu misalnya lagi ngomong di depan orang banyak, perasaan kamu seperti itu ya. Nah, kita coba untuk eh, mendengarkan dengan seksama dan mengerti, memahami, empati. Empati itu kita coba eh, memahami posisinya dia. Oh, dia merasakan seperti itu. Oh, kamu sedih ya? Oh, kamu bahagia. Oh, kamu kesal. Nah, contohnya seperti itu. Lalu, yang selanjutnya adalah mengurangi konflik atau perselisihan. Nah, dari komunikasi ini pun bisa menimbulkan yang namanya pertengkaran, bisa menimbulkan yang namanya konflik. Kenapa bisa terjadi konflik atau perselisihan? Saya kepingin di sini kita diskusi aktif. Selain Mbak Ruth dan selain Mbak Nisa, saya ingin ada teman-teman di sini yang mau dong buka mic-nya. Kenapa sih komunikasi itu juga bisa menimbulkan konflik, pertengkaran, atau perselisihan? Siapa yang mau? Ada yang mau buka mic? Ada dong. Biar terjalin komunikasi efektif nih dengan saya. Siapa yang mau? Ada? Atau saya yang tunjuk? Ibu mungkin Feli, Bu. Oke, boleh. Eh, ini ya, Bu, yang mendengar aktif itu mengurangi konflik atau perselisihan. Mungkin kalau dari Feli sendiri, sejauh pengalaman Feli ya, Bu, ini kalau misalnya kita mendengar itu kan kita memahami kan, Bu. Nah, Hmm. biasanya tuh kan konflik tuh atau perselisihan terjadi kalau semisalnya ada kesalahpahaman. Nah, dengan mendengarkan sekaligus memahami, jadi jadi kita tahu apa yang dirasain atau yang dibutuhkan satu sama lain. Jadi dari situ konflik bisa berkurang dan nggak ada perselisihan. Mungkin gitu sih, Bu. Ya, tepuk tangan dong buat Mbak Feli ya. Terima kasih sudah mau berkomunikasi secara efektif dengan saya. Ya, betul. Eh, Kalau kita tidak melakukan komunikasi secara efektif, kita ada kemungkinan tidak memahami. Dengan tidak memahami, ada kemungkinan kita salah paham, gitu ya, salah mengartikan konten dari informasi yang disampaikan. Betul, Mbak Feli ya, seperti itu ya maksudnya ya. Lalu kita mencoba em, menimpal ya atau merespon dengan hal yang tidak tepat. Dengan hal yang tidak tepat itu bisa menimbulkan konflik. Misalnya dia tidak terima gitu kan ya. Misalnya saya lagi komunikasi sama Mbak Feli gitu kan ya. Lalu misalnya Mbak Feli eh, dalam melakukan komunikasi, dalam mendengarkan saya berkomunikasi itu tidak sungguh-sungguh dan kurang memahami gitu kan ya. Sehingga tidak terciptanya ada empati di situ. Saya bercerita, lalu Mbak Feli menanggapi, merespon. Nah, misalnya Mbak Feli bilang gini ke saya cerita mengenai, aduh, gue sulit tidur nih gitu kan ya, bener-bener nggak bisa tidur gitu kan. Terus akhirnya gue coba buka Instagram gitu kan, supaya gue bisa tidur. Terus
obrolan belum selesai, Mbak Feli langsung mengangkat, langsung ngomong gini, udah tahu nggak bisa tidur, kenapa buka Instagram gitu kan? Gimana sih? Bukannya apa namanya? Bukannya pakai cara yang benar gitu kan? Nah, di situ biasanya terjadi kesalahpahaman tuh di antara temen tuh, dan di situ rentan mengalami konflik gitu. Apalagi dengan misalnya nadanya yang kurang tepat, bisa terjadi konflik seperti itu. Ya. Nah, tadi manfaat yang sebelum terakhir adalah mengurangi konflik gitu ya. Nah, yang terakhir adalah penyembuhan, penguatan, dan problem solving. Nah, ini di sini berarti eh, sampai udah tahap penguatan, problem solving gitu ya, penyembuhan. Terkadang seseorang berkomunikasi atau ngobrol dengan lawan bicaranya tidak hanya dengan psikolog merasa pulih gitu ya, tapi dengan kita didengarkan aja, didengarkan dengan baik, lalu responnya baik, ada rasa empati. Pada saat itu seketika pasti ada rasa eh ya ampun, lega ya gitu. Yang tadinya merasa kita tuh penat banget gitu, rasanya dada ini terhimpit banget gitu ya. Kita mau cerita, orang di luar sana belum tentu bisa memahami, belum tentu bisa mendengarkan dengan baik. Tapi pada saat saya cerita ke Mbak Feli gitu kan, Mbak Feli merespon dengan eh, sangat baik gitu ya, mendengarkan dengan seksama di taraf yang benar-benar listening gitu ya. Nah, di situ saya seketika langsung lega perasaan saya. Rasanya tuh yang tadinya sesak gitu kan ya, plong rasanya. Nah, itu fungsi penyembuhan berada di taraf itu. Penguatan, ya udah, kalau misalnya apa namanya, kalau nggak bisa tidur, coba deh hal-hal yang eh, seperti ini nih gitu kan. Nggak apa-apa nggak bisa tidur karena memang kamu lagi banyak pikiran gitu kan ya. Nah, di situ fungsi penguatan telah terjadi. Lalu selanjutnya, eh ya, nggak apa-apa, kamu nggak bisa tidur karena saya ngerti kamu lagi banyak masalah, banyak pikiran. Nah, besok coba diuraikan permasalahannya. Apa aja yang eh, menjadi beban pikiran kamu. Siapa tahu nanti dengan diuraikan bisa eh, sedikit melegakan. Nah, walaupun ngasih sarannya tidak seperti saran seorang psikolog atau psikiater gitu ya. Tapi dengan kita bicara seperti itu pun itu sudah sangat sangat memberi bantuan. Tapi di sini terkadang seseorang itu bercerita atau kita menyampaikan informasi atau komunikasi tidak hanya butuh untuk diberikan saran. Terkadang diperlukan gestur ya, bagaimana gerak tubuh kita itu memfasilitasi bahwa kita itu respect loh sama seseorang yang di depan kita nih yang sedang bercerita. Jadi terkadang seseorang tidak butuh untuk apa namanya, diberikan masukan atau problem solving. Terkadang kita duduk di depan dia, memperhatikan dia, lalu dengan gerak tubuh kita, misalnya saat dia bercerita
kesal gitu kan ya, reaksinya misalnya rautnya marah gitu kan ya. Kita tepuk-tepuk atau dia lagi nangis gitu kan ya. Kita usap-usap pundaknya. Terkadang itu juga sudah merupakan penguatan problem solving dan penyembuhan buat orang tersebut. Jadi diperlukan memang kita benar-benar keterampilan kita eh, melihat, mendengar, dan memahami. Dia perlu problem solving atau dia perlu didampingi. Seperti itu. Ya, next. Next slide. Oke, iya. Nah, di sini kita eh coba lihat seni mendengarkan melibatkan beberapa hal. Tadi manfaatnya, lalu di sini poin intinya, bagaimana kita bisa melakukan saat komunikasi, kita bisa mendengarkan dengan efektif, kita bisa memahami bagaimana sih seninya tuh seperti apa sih supaya bisa terwujud. Nah, coba yang pertama kita lihat, ciptakan lingkungan atau budaya yang tepat saat kita mau komunikasi di tengah bisingnya kendaraan, misalnya di pinggir jalan gitu ya, ataukah di kala orang lagi hiruk pikuk, apakah kita nyaman melakukan komunikasi? Pastinya tidak nyaman ya. Dan ada pesan yang pastinya miskom gitu ya. Pastinya ada hal yang tidak tersampaikan karena faktor bising tersebut. Jadi, saat kita mau melakukan komunikasi, kita juga harus mengupayakan gitu ya, mengupayakan lingkungan yang kondusif agar masing-masing pihak antara komunikator maupun komunikan, ingat komunikator adalah yang menyampaikan informasi atau yang bercerita, lalu komunikan adalah yang menerima informasi atau yang sedang mendengarkan cerita atau obrolan. Jadi masing-masing pihak tuh saling bisa mendengarkan, bisa memahami. Jadi kita ciptakan lingkungan yang kondusif. Itu syarat pertama dalam kita mewujudkan seni mendengarkan, gitu ya. Lalu yang kedua, jadilah penasaran. Kita kepo nih, seperti yang tadi saya bilang. Kalau kita nggak peduli, gitu kan ya. Kalau kita nggak peduli, kita nggak kepo, yang tadi saya contohkan, saya mungkin nggak akan tahu rapat itu sebelumnya nanti ada briefing dulu dengan masing-masing divisi, lalu sebelum mulainya rapat itu ada pemaparan hal yang lain terlebih dahulu. Saya tahunya rapat jam 1 aja gitu ya. Kalau kita nggak kepo, kita nggak akan bisa mengetahui keseluruhan informasi yang disampaikan seperti itu. Jadi eh, terkadang kalau kita nggak kepo gitu ya, kita eh, terkadang melakukan tebak-tebak buah manggis gitu kan. Seperti yang tadi masalah Instagram itu. Jadi kita langsung tebak-tebakan gitu ya, buru-buru membuat kesimpulan. Kita tidak benar-benar secara seksama melakukan listening gitu ya. Nah, itu kita harus eh, berusaha untuk, oh ya, dia bercerita ya. Cerita apa ya? Dengan kita penasaran, kita jadi mau untuk mendengarkan dengan tepat, dengan baik dan seksama. Lalu setelah lingkungan yang kondusif, jadilah penasaran. Yang ketiga adalah mendengarkan secara partisipasif. Nah, disinilah
terjadinya komunikasi yang efektif. Kita hadir secara penuh ada di situ tanpa ada yang namanya distract handphone, ya, tanpa ada distract handphone. Tidak ada misalnya kita sambil baca buku gitu ya atau baca koran. Kita hadir penuh nih di sini, memberikan ruang dan waktu untuk si teman kita saat bercerita, saat berkomunikasi gitu. Dan kita benar-benar mendengarkan secara mendalam, secara listening kita gitu ya. Jadi, setelah lingkungan lalu penasaran. Nah, di situ kita benar-benar hadir secara penuh, tanpa handphone, tanpa bacaan yang lain, tanpa kita mendistrak diri kita sendiri dengan hal-hal yang lain. Lalu selanjutnya apa? Mendengar secara empati, menempatkan perasaan secara proporsional dan tidak menghakimi. Tidak langsung yang tadi mengatakan, udah tahu nggak bisa tidur, malah buka Instagram. Gimana sih gitu? Itu kan namanya menghakimi. Kita tidak menelusuri dulu. Kenapa kamu nggak bisa tidur, terus langsung buka Instagram. Emangnya setelah kamu buka Instagram, kamu jadi bisa tidur, terus kayak gimana? Nah, itu kita berusaha memahami apa namanya kondisi dia gitu ya. Kita bertanya, kita merespon. Nah, selanjutnya kita melakukan penyelarasan nonverbal. Penyelarasan nonverbal yang tadi itu bahasa tubuh kita atau gesture kita menunjukkan benar-benar kalau kita mendengarkan, listening gitu ya, sungguh-sungguh mendengar, menangkap isi dari cerita teman yang sedang bercerita ke kita. Contohnya, kontak mata. Tadi saat saya ngobrol dengan Mbak Ruth di awal, saya nggak melihat Mbak Ruth. Pada saat saya bilang, hah, baru saya melihat ke depan, tapi itu pun sekilas. Betul ya Mbak Ruth ya? Seperti itu. Saya lebih banyak nunduk ke handphone, ya. Lalu anggukan, gitu ya. Kadang anggukan ini adalah juga bisa merespon komunikasi. Jadi tidak hanya diperlukan kuping, tidak hanya diperlukan pikiran untuk bisa memahami, gitu ya. Tidak hanya diperlukan kata-kata saat kita eh, merespon, tapi kita juga diperlukan, didukung oleh eh, bahasa tubuh kita, gestur kita, seperti itu. Itu yang akan menjadikan komunikasi kita berjalan secara efektif. Kenapa dibilang seni? Nah, itu kalau seni itu banyak hal perintilannya, gitu ya. Banyak hal yang bisa mendukung terjadinya suatu eh, kesempurnaan. Ada apa tadi? Kita menciptakan lingkungan yang kondusif, lalu kita adanya rasa penasaran, lalu kita mendengarkan secara partisipasif, gitu ya, partisipatif, gitu ya. Kita benar-benar menyediakan keseluruhan eh, eh, diri kita untuk mendengar listening kita dari hearing ke listening gitu ya, kita hadir penuh. Lalu ada empati, yang terakhir adalah bahasa tubuh kita, seperti itu. Nanti diskusi ini kalau dilanjutin next time akan mengarah ke 5 bahasa kasih, tapi itu juga akan mendalam pembahasannya next time ya. Oke. Jadi harus diingat yang ini.
ciptakan lingkungan budaya yang tepat, kondusif. Jadikan kita penasaran. Lalu mendengar secara partisipasi. Dari yang kita mendengar suara dari telinga, lalu kita memasang pikiran kita untuk fokus mendengarkan, gitu ya. Lalu kita merespon secara baik kata-kata kita karena ada proses pemahaman di pikiran kita. Kita merespon kata-kata kita, lalu kita berempati, bagaimana memposisikan kondisi orang tersebut dan bahasa tubuh kita, mata kita, ya, lalu gerak tangan, lalu anggukan, atau posisi tubuh misalnya kita harusnya ngomongnya face to face gitu ya, tapi kita malah orangnya di mana, kita malah ah iya, oh iya, oh gitu ya. Nah, itu nggak bagus gitu kan, nggak efektif komunikasinya. Seperti itu. Next. Ya. Nah, manusia diberikan dua telinga dan hanya satu mulut. Senantiasa mengingatkan kita betapa pentingnya sikap mendengarkan. Tuhan memberikan kita bukan semata-mata tidak ada tujuannya. Kita kasih dua telinga, satu mulut. Jadi kita mesti tahu betapa pentingnya mendengarkan. Kesediaan mendengarkan orang lain secara aktif dapat menjadikan hubungan dengan orang lain menjadi nyaman dan tentram. Nah, itu powernya, kekuatan mendengarkan. Seperti itu. Next. Ya, seni mendengarkan adalah kunci untuk memahami orang lain dan membangun hubungan yang lebih baik. Jadi, kesimpulannya, komunikasi adalah penyampaian informasi dari komunikator ke komunikan si penerima informasi dengan tujuan agar informasi yang disampaikan bisa dipahami maknanya oleh si pendengar atau si komunikan. Kita dengan cara-cara yang tepat. Karena dalam berkomunikasi itu memiliki seni. Seninya itu adalah hal-hal poin tadi. Supaya terwujud kita bisa berkomunikasi efektif, kita harus bisa memperhatikan hal-hal tadi. Ruangan yang kondusif, lalu keingintahuan kita saat kita mendengar cerita, lalu kita juga mendengar secara partisipatif, di mana dari hearing, dari mendengar suara, dan listening gitu ya. Kita benar-benar kehadiran kita, kita berikan kehadiran ruang dan waktu kita untuk mendengarkan. Lalu, apalagi adanya empati. Adanya empati memposisikan diri kita di situasi orang tersebut, orang yang sedang bercerita. Dan yang terakhir adalah bagaimana gestur kita, bahasa tubuh kita memberitahu kepada si komunikator atau dia yang sedang bercerita bahwa kita benar-benar dengerin loh, kita berusaha berempati loh, kita berusaha memahami. Seperti itu. Jadi itulah seni mendengarkan. Kunci untuk memahami orang lain, membangun hubungan yang lebih baik. Seperti yang tadi disebutkan, manfaatnya menjalin hubungan yang baik. Gitu ya. Kita menambah ilmu pengetahuan. Lalu ada fungsi penyembuhan juga, penguatan, problem solving, dan lain sebagainya. Next.
Oke.